Uh, ngapi ya, luar biasa. Wow, masih panas-panas kayak gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman. Sudah 1 minggu kurang lebih gak buat konten reaction video panjang karena kemarin ada kegiatan di luar kota. Kita lanjut lagi, mulai aktif lagi nge-shoot untuk reaction. Hari ini temanya teman-teman soal dunia tambang. Jadi kita akan mereact beberapa video yang berkaitan dengan dunia pertambangan, pekerjaan di dunia pertambangan maksud saya. Tanpa basa-basi kita lanjut saja ke video yang pertama. Saya prepare dulu. Kita mulai dari video yang pertama ya teman-teman. Ini dari channelnya Kompas TV. Begini proses Freeport menambang emas di Papua. Oke, let's go. Oke. Kalau di pertambangan itu ya besar-besar ya. Oke. Dipakai truk. Konveyor. Di Papua itu ya Freeport besar banget ya tambangnya teman-teman. Oke, begini caranya. Jadi batu-batu diambil dulu, terus diapungkan. Oke, bisa dipegang tuh. Oke. Berarti dia kayak gitu ya teman-teman ya, dikeringkan terus langsung ke smelter ya, bukan ke jadi emas langsung. Saya kira tadi jadi emas langsung. Oke lah, kurang lebih gitu ya. Alatnya besar-besar, terus prosesnya tadi dibom dulu, baru nanti dibuat kayak apa ya, kayak bubuk-bubuk kayak gitu, basah lalu dikeringkan lalu dijual ke smelternya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Ini soal makanan apa sih yang ada di pabrik pertambangan ya. Oke, let's go check it out. Tahu nggak suasana makan gratis atau kantin tambang batubara? Iya. Sebelum masuk kantin harus patuh di pojok ya biar gampang carinya. Oke. Nah, sebelum masuk kantin kita diharuskan mengisi data. Isi data dulu ya, sama-sama sih ini ya, kayak di tempatku juga kayak gini kurang lebih. Masuk kantin. Rame banget ya. Saat makan pagi. Besar kantinnya. Oke, nasi sedikit. Menunya standar ya, yang pasti ada nasi, lauk, biasanya ayam atau ikan, sayur, yang terakhir dessert. Ini standar banget. Diambilin ya. Kalau di tempatku ngambil sendiri ya teman-teman ya. Tapi juga pernah dapat yang lebih. Nah ini makan aja aku bawa di kamar guys. Selamat makan makanan gratis. Oke. Kalau makananmu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke ya, kalau di tempatku juga sama ya, makan di kantin seperti itu. Cuman kalau di kita mungkin karena di siteku itu tidak terlalu luas, tidak seperti di pusat sana yang 30-an ribu hektar, kita hanya sekitar kurang lebih 3.000 hektar, jadi nggak terlalu banyak yang makan pagi, siang kayak gitu, sehingga dia prasmanan ya, kalau saya nyebutnya apa ya, ngambil sendiri prasmanan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga, proses muat batu bara. Let's go. Demi skincare bu. Ngapi ya, luar biasa. Wow, masih panas-panas kayak gitu ya. Oke, wah serem juga ternyata ya proses muatnya ya. Masih ada api-apinya kayak gitu ya teman-teman. Keren-keren. Oke, lanjut ke video yang keempat. Ini ada judulnya sih kata bijak. Saya juga belum lihat secara langsung, baru pilih-pilih. Ayo kita lihat apa sih kata-katanya dari Pak Operator ini.
Enggak, wanita itu butuh beras, bukan sekedar paras. Wanita butuh beras bukan sekedar paras. Oke teman-teman, kita tunda sebentar, nanti kita lanjut lagi karena azan. Kita tunda, nanti habis azan kita lanjut lagi ya. Oke, di pause dulu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi azan, jadi kalau azan tuh harus ditunda dulu aktivitasnya walaupun belum langsung sholat. Yang terbaik ya langsung sholat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini soal operator wanita di tambang ya. Jadi di tambang itu nggak cuma cowok, ternyata ada juga operator yang cewek. Let's go. Ketika wanita turun ke tambang. Oke. Iya, tetap utamanya keselamatan. Aku nggak panik, cuma deg-degan. Ternyata ada juga ya teman-teman, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang kerja di dunia tambang, jadi operator dengan unit-unit yang sebesar-sebesar itu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Ini soal gaji di dunia tambang. Oke, kita lihat. Berapa? Admin 3-5 juta, kru 3-7 juta, officer foreman 4,5-8 juta, supervisor 7-15 juta, operator alat berat 8-13 juta, mekanik alat berat 7-10 juta, superintendent 15-25 juta, manajer 15-150 juta. Oke, memang besar-besar ya teman-teman, tapi tergantung daerahnya juga. Sepertinya ini mungkin di Kalimantan dan sebagainya. Manajernya bisa sampai 50 juta dan itu ya memang secara karakteristik pekerjaan di tambang tuh gajinya besar-besar, tapi ya bukan tidak ada resikonya yang pasti jauh dari keluarga biasanya, terus ada resiko-resiko yang lain-lain. Yang penting sekali lagi jaga keselamatan kerja, utamakan keselamatan kerja gitu juga ya. Oke, kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Ini persyaratan jika mau lamar di perusahaan tambang menurut channelnya Juki aja. Let's go, kita lihat. Oke guys, kali ini saya akan ngasih tahu persyaratan apa aja jika kita ingin melamar pekerjaan di pertambangan batubara untuk tahun 2021. Oke, 2021. Kita akan siapkan CV atau kurikulum kita. Yang Oke, kedua, KTP. KTP. Ketiga, kartu keluarga. Oke. Nah, ini yang penting ya, SIM B2 ya. Sebagai operator dan fotokopi ijazah terakhir serta transkrip nilainya juga. Terus pengalaman kerja minimal Oke. 2 tahun jika ada. Oke. SKCK yang masih berlaku, kartu kuning atau kartu pencari kerja dari Disnaker masing-masing, sertifikat vaksin, dan juga pos foto ukuran 4x6 2 lembar. Berikut tadi persyaratan yang kalian harus penuhi jika kalian ingin melamar. Ini ya teman-teman. Tadi, Kita lihat ya, kita sambil kita pause ya. Ini sih sebenarnya umum ya teman-teman, di mana-mana sama sebenarnya ya. CV itu pasti, KTP perlu, KK perlu. Nah, cuman yang unik memang kalau mau operator di dunia tambang atau dimanapun sebetulnya ketika mengoperasikan alat-alat berat, teman-teman harus punya SIM B2 umum. Ini SIM yang untuk mengoperasikan alat-alat berat ya. Kalau SIM A kan untuk mobil, SIM C untuk mobil, SIM C untuk motor, maksudnya SIM B2 umum ini untuk alat-alat berat itu ya. Sekali lagi untuk pencari kerja dimanapun teman-teman kurang lebih seperti ini. Jadi yang masih cari kerja jangan ketinggalan, selalu siapkan CV, fotokopi KTP sudah siap, KK juga harus sudah siap, SKCK juga harus siap. Tapi perlu dilihat SKCK itu ada masa berlakunya, biasanya 6 bulan ya. Sama kartu kuning dulu saya pernah buat kartu kuning, sekarang semenjak kerja nggak lagi punya kartu kuning. Saya juga lupa taruh di mana ya kartu kuning itu ya. Kurang lebih teman-teman nanti bisa di pause kalau yang mau lihat, tapi secara umum ini berlaku di mana-mana, nggak hanya di pertambangan ya.
Oke, kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Ini aktivitas mekanik alat berat pertambangan batu bara. Let's go, kita lihat. Oke. Tulisannya aku menyerah. Oh, tentu tidak. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Pendek banget videonya, teman-teman. Intinya dia pantang menyerah lah ya. Kalau perlu kita lihat tuh, bannya sebesar itu, jauh lebih besar bannya ketimbang orangnya. Ini bukti bahwa si yang di video ini tidak pernah menyerah ya. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini seragam kantor atau kilang. Sobat, tim pilih yang mana? Ini dari channel resminya Pertamina. Let's go, kita lihat. Oke, kantor Pertamina. Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, necis ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau yang di kilang tuh nggak ganti-ganti baju, cuman bukan berarti nggak ganti baju ya, mungkin bajunya banyak kayak gitu, tapi modelnya sama. Itu baju safety ya teman-teman. Tuh di kilang itu memang harus pakai yang seperti itu ya, harus safety, pakai warpak kayak gitu ya, terus helm, terus mungkin juga kacamata dan sebagainya. Intinya sih kalau di kantor ya memang harus terlihat rapi, tapi kalau di site, di kilang, di lokasi kerja yang sifatnya ada aspek kebahayaan, harus pakai pelindung, harus pakai APD, atau harus pakai hygiene kit dan sebagainya. Oke, let's go, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini Adaro Mining Professional Program 2022. Let's go, check it out. Halo Adaro Warriors. Oke, disebutnya Adaro Warrior ya. Di Adaro Mining. Yuk ikuti keseruan Workday in My Life kali ini. Meski banyak kami di lokasi kerja, kami biasanya melakukan briefing terlebih dahulu dengan tim, dinamakan dengan P5M atau pembicaraan 5 menit. Kita bisa ada menyampaikan segala sesuatu yang P5M berkaitan ya dengan briefing ya. keselamatan dan kesehatan kerja, informasi penjelasan prosedur, serta plan pekerjaan hari ini. Wah, sudah masuk jam istirahat nih. Kita cari yang seger-seger dulu yuk. Oke. Wah, ada danaunya ya. Oke, kembali ke aktivitas kita hari ini. Hari ini ada jadwal mentoring dengan leader terkait dengan update project dan milestone yang sudah saya capai. Mentoring ini menjadi hal yang sangat penting dalam program AMBP karena kita mendapatkan bimbingan langsung dari leader yang kompeten di bidangnya. Biasanya sepulang kerja, kami melakukan olahraga, salah satunya adalah futsal. Seru kan kegiatan kami hari ini? Sampai jumpa. Are you the next Adaro Warrior? Oke, itu ya teman-teman dari Adaro yang mau daftar. Mungkin ini kalau di perusahaan yang lain tuh kayak di tempatku sekarang ada namanya program LEAP. Kalau zamanku dulu MT namanya. Jadi ya memang program yang disiapkan untuk calon-calon regenerasi tampu kepemimpinan di perusahaan. Tapi ya ada plus ada minusnya dan sebagainya. Oke, itu kurang lebih itu ya beberapa video yang terkait dunia pertambangan. Ada gaji tadi, ada juga operator wanita, ada syarat untuk kerja di dunia pertambangan. Terus yang seru juga tadi lihat saat bongkar muat batu bara sampai masih api-api kayak gitu ya teman-teman. Secara umum menurutku dimanapun kita kerja itu pasti ada positif ada negatif. Positifnya mungkin kalau di pertambangan ini gajinya besar-besar dan sebagainya, fasilitasnya banyak. Nah bukan negatif tapi kekurangannya itu biasanya aspek bahayanya cukup tinggi. Kayak tadi kan alat operatornya besar-besar dan pasti butuh pelindung dan sebagainya. Terus biasanya kalau pertambangan kan jauh dari kota ya, jauh dari keluarga, atau mungkin kalaupun keluarganya sudah pindah dia jauh dari perkotaan. Jadi ada aspek seperti itu. Terus yang selanjutnya teman-teman, dari konten kita hari ini sih saya melihat bahwa siapapun dimanapun semua punya peluang kerja. Yang penting teman-teman punya skill, punya kemampuan, punya persiapan kayak CV dan sebagainya tadi, baiknya disiapkan dari jauh-jauh hari untuk membuktikan bahwa kita siap untuk bekerja. Nah yang terakhir teman-teman, dimanapun kita kerja, apapun yang kita kerjakan tetap lakukan yang terbaik, berikan vibes positif untuk kita semua. Mudah-mudahan dilancarkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia kerja, supaya mendapatkan rezeki yang
bermanfaat dan berkah. Oke, jangan lupa follow TikTok, Instagram Pak Nanda, ada seperti yang di bawah ya. Terus juga jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekarang saya terima kasih juga udah 1000 subscriber, tinggal kita kejar jam tayang. Mudah-mudahan nanti ada yang semakin suka dengan konten-konten yang saya buat. Mungkin juga akan ada beberapa konten-konten dengan konsep baru, supaya lebih menarik dan sebagainya. Itu aja konten kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya, mudah-mudahan selalu dilancarkan. Oke, bye.